Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. Qala radhiyallahu anhu, ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syahid. Asy-Syahid adalah nama Allah yang ke-51. Arti Asy-Syahid yang menyaksikan. Dan maksud menyaksikan itu adalah hadir, tidak tersembunyi daripada yang diketahui, yang dilihat dan didengar. Maka dari itu orang yang beriman kepada nama Allah Asy-Syahid, dia akan selalu berhati-hati dalam bertindak, bahkan dalam niat pun juga hati-hati. Kenapa demikian? Karena Allah mengetahui, menyaksikan apa yang dia niatkan dan apa yang dia perbuat. Lalu untuk kehati-hatian itu dalam bahasa agama disebut namanya wara. Hati-hati. Ya, wara di sini ada beberapa macam. Di antaranya yang sangat perlu diketahui yaitu wara adil dan wara saleh. Apa yang dimaksud dengan wara adil? Yaitu meninggalkan sesuatu yang haram. Bila ada yang haram, jangan dikerjakan. Itu namanya tingkatan orang ini wara adil. Yang kedua, wara saleh. Wara saleh yaitu meninggalkan sesuatu yang enggak jelas atau yang disebut namanya syubhat. Artinya yang haram, yang syubhat dia tinggalkan. Berarti orang itu mendapatkan dua predikat, wara adil dan wara saleh. Kenapa dia wara? Karena dia yakin Allah syahid, Allah maha menyaksikan. Ya, sehingga sesuatu yang syubhat, yang tidak jelas, tidak mau dia laksanakan, tidak mau dia kerjakan. Ini halal, ini haram. Antara keduanya itu disebut namanya syubhat. Salah satu contoh barang yang syubhat, ketika kita selamatan ke duren, sudah dihidangkan, tapi tidak ada perintah dari tuan rumah untuk menyantap, cuma dihidangkan doang. Itu hukumnya syubhat. Maka sudah disiapkan tapi belum disuruh. Kalau orang yang wara betul, itu haram hukumnya. Haram apa? Haram untuk menyantap karena belum ada perintah dari tuan rumah. Nah, itu salah satu di antara contoh orang yang wara adil dan wara syubhat. Kalau mengambil lampu orang, ya jelas haram. Ya. Yang bukan milik kita kok dibawa pulang, ya itu haram hukumnya.
atau ibu-ibu selawatan yasinan, para pembungkus-pembungkus nih, ya, itu disebut namanya wara syubhat. Yang dihidangkan memang disuruh dimakan, tapi sekedar apa yang berada di sekitar kita. Yang di sekitar kita, lumpia sebuting, ote-ote, itu aja. Ini gak ada sepiringan di bawah bulik. Nggak terasa dalam melakukan ibadah, ternyata yang syubhat dia lakoni. Kalau orang itu sudah terbiasa mengerjakan yang syubhat, lambat laun pasti mengerjakan yang haram. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'al haram. Barang siapa yang biasa kayak begitu, lama-lama bisa mengerjakan yang haram. Sedangkan yang syubhat itu saja susah betul taubatnya. Ngalih. Ya kalau kita ingat orangnya enak. Ini sudah nggak ada lagi di mana-mana yang zaman-zaman dulu. Kalau zaman sekarang ya zaman-zaman dulu. Yang syubhat, yang haram, yang syubhat, yang haram. Itu kemana taubatnya kita? Kemana kita minta halal, minta ridhanya? Apalagi milik masjid, wah tambah parah lagi itu. Hati-hati betul. Kemana kita minta halalnya? Wakaf orang, duit masjid. Kalau tidak digunakan dengan sejelas-jelasnya dan transparan semuanya. Jadi hati-hati. Ya itulah yang terkadang menjadikan kita sulit untuk bisa ma'rifat kepada Allah walaupun ilmunya setinggi langit, karena masih tamakan yang syubhat apalagi yang haram. Tamakan, terminum, terpakai, ya itu sama saja hukumnya. Nah, orang-orang yang wara', contoh lagi. Kita haram menggunakan wakaf berlebihan. Contoh, air masjid itu wakaf hukumnya. Ya, wakaf hukumnya. Terima wakaf dari hamba Allah, bayarnya ke air, listrik dan sebagainya. Berarti hukumnya air itu juga wakaf. Di dalam kitab beberapa penjelasan apabila kita menggunakan berlebihan, makanya orang-orang Bahari saking waraknya dia tidak mau berwudu di masjid kecuali darurat. Ini kada berwudu lagi sidin mandi di masjid, kada mandi lagi membasuh mobil pakai air masjid. Wah itu tambah parah lagi haramnya itu. Kayak apa guru? Maaf, kalau petugas masjid seperti kaum Bilal yang kebetulan tinggal di sekitar masjid, dia menggunakan air masjid, itu namanya kesepakatan pengurus dan tokoh masyarakat. Karena mereka termasuk orang yang memakmurkan masjid, yang menjaga, yang membersihkan dan sebagainya. Nah, sementara kita hati-hati betul. Makanya orang-orang dulu takut betul kalau sudah urusan masjid. Ya. Kalau gampangan menggunakan air saja hati-hati, apalagi dana, ya apalagi dana. Takutan kalau tamakan terpakai uang masjid, ya hati-hati. Nah itu kalau kita pengen wara, ya makanya tadi kenapa jadi wara? Karena Allah syahid, Allah menyaksikan. Nah, yang pernah saya ceritakan bagaimana Tuan Guru Haji Kashful Anwar anak Guru Bangil saking waraknya tidak mau lagi sudah menerima dana karena sudah cukup disidin dana untuk haul, padahal kalau diterima pun tidak apa-apa Pak. Ya itu namanya orang warak. Tidak mau karena dana anggaran untuk haul 500 juta sudah cukup, ada lagi yang mau ngasih? Tidak, kata beliau. Nah itu warak. Kalau orang wayah ini warik. Ya, jadi kita hati-hati. Itu yang susahnya Bu.
yang mengakibatkan ilmu tak barokah, yang mengakibatkan kita terhijab, yang mengakibatkan tak bisa ma'rifat. Belajar sudah kesana kemari ilmu hakikat menurut Muhammad macam-macam, cuman yang subhat terus disikatnya, yang lama-lama bisa yang haram ya, karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, ini hati-hati kita sehingga ilmu kita tidak ada gunanya. Pekerjaan kita pun akan menjadi sia-sia. Oh, saya mengabdi di masjid untuk ini, untuk itu, tapi umpat hidup di masjid, nah itu sia-sia semua. Ya. Wara'adil wajib bagi setiap orang, yaitu meninggalkan yang diharamkan. Apabila kita bisa melaksanakan wara'adil, maka kita bisa naik kepada wara' saleh, yaitu meninggalkan yang belum jelas. Ada cerita saking waraknya Abdullah dengan Abdurrahman. Ini cerita dalam kitab. Orang ini sama-sama warak. Abdullah menjual tanah ukuran 50 kali 50 kepada Abdurrahman. Abdurrahman menyepakati harga sekian. Terjadilah jual beli. Sah jual belinya, tidak ada masalah. Ujar Abdullah, ku jual tanahku ukuran 50 kali 50, harga 1 M umpama, karena letaknya bagus kan. Ujar Abdurrahman, saya beli harga ukuran 50 kali 50 seharga 1 M. Selesai lah. Ketika Abdurrahman memproses, ternyata di situ ada batu bara. Mantap, masya Allah. Ujar Abdurrahman, aku semalam nukar tanah, bukan nukar batu bara. Jadi ini batu bara milik Abdullah. Adalah kira-kira orang pembeli kayak itu. Tidak mau ngambil, aku tidak mau makan yang haram. Ujar Abdullah, wahai Abdurrahman, apapun yang sudah kujual semuanya kujual. Ujar Abdurrahman, enggak, aku beli tanah aja, bukan beli batu bara. Adalah kira-kira manusia kayak itu ini. Enggak mau, ngotot-ngototan enggak mau. Yang satu pengen wara, enggak mau. Kenapa? Sudah kujual. Apapun yang berada di dalamnya udah kujual. Ujar yang membeli, aku beli tanah aja, bukan beli batu bara. Akhirnya ke sidang, ke hakim. Tidak mau. Yang satu tidak mau, yang satu tidak mau. Yang satu mau ngasihkan, yang satu tidak. Pokoknya udah enggak, sudah aku jual. Enggak, aku beli tanah. Enggak, sudah aku jual. Nah, ini namanya judul kisahnya, orangnya sama-sama wara. Akhirnya hakim memutuskan. Ujar hakim, ini sulit nih. Dalam kasus baru kali ini saya temuin. Rajin rata-rata bila sudah dijual tuh sadaqallahul azim ya. Arti sadaqallahul azim, apapun yang berada di dalam tanah ya sudah milik yang pembeli kan begitu ya. Nah, kada mau, sama-sama tidak mau, sama-sama wara, orang-orang saleh. Akhirnya hakim memutuskan, Abdullah, jika ada kebisi anak lalakian, ada. Abdurrahman, jika ada kebisi anak bibinian, ada. Kawinakan aja sudah. Hasilnya batu bara suruhnya ambil berdua-dua. Akhirnya terjadilah kawin anak-anak orang soleh ini yang menerbitkan juga orang soleh. Nah, ini namanya orang yang sama-sama wara. Ya, ngalih mencari manusia ini itu sulit betul. Namun sudah bina ada tanahnya, apakah berandai aja sini. Nah, jadi bisa naik ke tingkat wara yang saleh, yaitu meninggalkan yang belum jelas atau yang syubhat. Nah, sekarang contoh kalau kita dalam pekerjaan, kalau kita pengen wara syubhat, usah cukuplah ini milik saya, dikasih tuan rumah atau di panitia sudah ya, enggak usah mikir hendak mau bulik ke jagawian. Halo. Ya, ini yang subhat ini yang maulah hati kita tertutup.
ya tertutup untuk berbuat kebaikan. Oh, saya enggak tertutup Pak Ustaz, saya ngaji terus kok. Iya, dapat aja ilmu, catat aja ilmu, hafal aja ilmu, cuma kada tagawi, kada amalkan. Sulit. Ya. Rajin aja ke masjid, rajin aja ke pengajian, cuma kada amalkan. Kenapa? Salah satu di antara penyebabnya dia tidak wara. Ya. Nah, itu sulit betul. Nah, pada apakah kita diperintahkan wara? Ada beberapa macam yang harus wara kita. Pertama, wara pada ilmu. Belajar itu hati-hati juga belajar. Jangan sembarangan. Ada guru ngaji, ada guru ngaji, ada guru baiat, ada guru baiat. Wah, ini ilmunya sampai ke langit. Wah, ini sama baiat terus akhirnya bingung. Ya, kalau orang yang wara dalam mengajar atau menuntut ilmu, kita harus berhati-hati, karena ilmu belum tentu baik bagi setiap orang. Ilmu seperti obat, tidak sembarang obat boleh diminum. Jadi perlu hati-hati memberi ilmu atau menuntut ilmu. Jadi kita ini hati-hati. Ilmu itu diibaratkan Imam Ghazali yang kayak obat. Obat itu kan kada cocok. Ulun kalau sakit kepala cukup sama gisik. Pak Bahtiar bodrek sedin. Aku diberi bodrek kada cocok. Padahal sama aja kalau paracetamol aja juga. Ya. Beda-beda. Ulun kalau sakit perut diapat Pak Ibra Pak. Imodium kan. Sama aja. Tapi tidak cocok. Jadi beda-beda, sama. Kandungan obat itu sama, namanya mungkin agak beda dikit, tapi tidak cocok. Nah, ilmu kita juga bisa jadi ilmu tasawuf cocok, bisa jadi tidak cocok pakai itu. Makanya ketika kita dalam dakwah itu ada target, ya, ceramah-ceramah itu ada target, bukan hanya berlucuan apa macam. Target contoh, satu saat kita ceramah di satu kampung. Nah, ulun paling senang kalau ada pesan sponsor itu, paling senang. Kayak nanti malam nih ada tablik akbar NU, anu Pak Yai mangki samangki jenengan niku kulo maturaken pertama niku nggih masalah persatuan kesatuan niki sak sampune anu niki apa jenenge pemilu niki nggih rada renggang. Ya, ngoten nggih, persaudaraan antara sesama warga Nahdliyin. Paham lah biar. Nah, jadi kan saya enak untuk menyampaikannya. Yang kedua, ini ada beberapa calon dari warga Nahdliyin ini, sekalinya begitu nggak jadi, habis anak buahnya diangkut berataan. Kadang aku lagi berkumpulan. Nah ini kan berarti nanti topik pembahasan kita masalah al-ittihad, persatuan. Jadi enak. Itu namanya target. Ya, satu kampung di sini gurai hanya banyak belajar ilmu hakikat gurai di kampung nih. Masjid kosong wah ini gurai paling bertiga empat aja. Oh, ya kita lah. Ada gurunya. Ini bila pengajian mulai jam 10 sampai subuh. Oh, ya sudah. Apa yang diajarkan sudah? Ujar itu ilmu kemulangan guru. Eleh lopatnya. Ilmu kemulangan. Mulang kemana? Sudah ada bahan kita, nah tinggal kita. Nah itu namanya target. Ya, jadi ketika kita sudah sampaikan dan mudah-mudahan dengan izin Allah, Allah memberikan kesadaran. Nah, jadi tidak sembarangan kita belajar, tidak sembarangan yang mengajar pun tidak sembarangan. Itu namanya wara pada ilmu. Seorang guru yang wara pada ilmunya harus memandang siapa orang yang diberi ilmu. Nah, sama kita lelucon Pak. Kalau ini banyak akan-akan tidak cocok. Kita urusan tentang daerah yang agak ngeras-ngeras tidak cocok. Tapi kalau kita tentang Tuhan ini cocok untuk penyemangat. Karena Tuhan ini banyak libur juga bilanya ya Allah. Nah, beri semangat ya kalau sebelah banyak libur juga bilanya nih. Perlu penyemangat. Menongkakan dikisahkan itu kalau cocok. Makanya seorang dai itu mesti paham dia keadaan, situasi dan kondisi jamaah. Oh ini, oh di kantor lain dengan yang di kampung.
Ini menang pukul sama rata aja. Nah, itu ya. Ini sama itu ya. Jadi seorang guru, kalau guru yang warak pada ilmunya harus memandang siapa orang yang diberi ilmu. Nah, sama orang-orang soleh ya. Contoh kayak guru Bangil, ada satu saat orang datang, guru ulun minta amalan. Apa gawe ini kam? Ulun kuli bangunan. Oh, banyak salawat aja sih. Kamu sambil mangkat barang gini, kamu bersalawat kalau ulun minta amalan. Apa gawe ini kam? Ulun di kantor, sembahyang sunat lah, perhatikan. Jadi itu sesuai. Kemudian bubuhan kuli ini yang mikir akan sembahyang sunat, bah. Iya kan? Iya, artinya orang-orang tertentu aja. Tapi kalau orang kantor, insya Allah sedikit banyaknya ya adalah waktu duha jam sekian sempat. Namun bubuhan kuli ini sudah mandornya angkat ini, udah ada harapan, udah hendak sembahyang sunat duha apa macam. Ya artinya yang umumnya begitu. Ada lagi yang datang, ulun minta amalan. Apa gawe ini kam? Ulun ini alhamdulillah tamatan pondok. Oh ya. Oh ini amalannya. Jadi beda-beda. Itu namanya seorang guru yang warak, hati-hati memberi amalan apapun kepada seseorang. Ya. Nah, apakah mampu menerima atau belum? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berbicaralah dengan manusia menurut akal mereka. Itu yang pernah ketika Rasul dalam dakwahnya, dalam ceramahnya, ada orang Baduy teriak, "Ya Rasulullah." Orang Baduy itu orang kampung. Sayyidina Umar bin Khattab ini paling garang, Pak. Bila ada orang Baduy sarik banar, Sayyidina jawab bahasa gitu, "Kenapa ini kada beradab?" Bukan ya Rasul, ya Muhammad manggilnya, ya Muhammad. Cuman ujar Umar bin Khattab, kami paling senang bila ada orang Baduy. Orang Baduy ini kalau bertanya, ya Muhammad, no, semua takak canggang begitu, kami bisa memandang wajah Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan nasihat kayak begini, gak ada yang berani memandang wajah Nabi, semua tunduk. Ya Rasulullah, ya Muhammad, betulkah Allah itu di langit? Iya, ujar Nabi. Nggih, bujur Allah itu di langit. Sahabat-sahabat yang lain kan, ya Rasulullah ya. Nanti itu kan orang baru pengajian, baru ikut dia. Besok ikut lagi pengajian, besok ikut lagi pengajian. Akhirnya begitu sudah dapat ilmu, barulah disampaikan yang sebenarnya. Artinya Nabi pun menjawab sesuai dengan kadar akalnya itu. Ini orang Baduy beda dengan orang kota ya. Orang Baduy itu hebat ya kan. Orang di musim panas itu kayak kemarin di Bir Syifa itu, kami dari Madinah ke Badar tuh kurang lebih 2,5 jam, kadang 3 jam. Badar itu ada kampung namanya Kampung Badar. Di situ terjadi perang Badar. Jadi ada 73 sahabat syuhada Badar. Nah sebelum ke Badar itu ada kita mampir namanya Bir Rohah. Rohah itu santai. Bir itu bi'run, sumur itu sering Nabi mampir. Bila Nabi hendak ke Makkah mampir, singgah rehat lah kalau bahasa kita. Makanya kalau jalanan nang wayahin ini nang kita tolak haji umrah itu jalanan baru itu Pak. Kalau jalanan yang ditempuh Nabi ketika hijrah yang sebelah sana ada. Jadi Nabi itu hijrah lewat kampung, gunung-gunung. Nah kita ke Badar itu lewat kampung, gunung-gunung. Nah kita bisa membayangkan bagaimana hijrah Rasulullah. Ya, apalagi sudah ngaran masjidnya Al-Hijrah ini memang orang pada idi bahari. orang di pinggir karena asal pindahan ke sini. Makanya masjidnya Al-Hijrah ya kan. Nah, ada Bir Syifa, ada Bir Rohah ya. Kalau Bir Syifa itu sumur yang pernah diludahi Rasulullah sehingga airnya itu jadi obat yang luar biasa. Bir Syifa. Kalau Bir Rohah, Nabi sering bolak-balik istirahat, ada mandi, ada minum. Dan para sahabat pun juga kalau pulang perang mampir. Nah, sekarang dipelihara sumurnya masih ada ya. Kalau sumur Badar
itu ditutup. Tapi kalau masih melihat kita, bisa kita di samping sumur itu berdoa ya. Artinya ambil barokah. Karena sesuatu apapun yang pernah disinggahi Rasulullah, yang pernah Nabi melakukan aktivitas apa aja, dudukkah ibaratnya, berjalankah ibaratnya, atau Nabi minumkah airnya tuh, itu menjadi sebuah keberkahan karena daripada berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam.